Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 250 berpendidikan dan bisa bela diri. Tuan Li, apa yang kamu katakan ini benar? Itu adalah harta ratusan triliun. Jika dibilang dari hukum, ini semua milikmu, kata Carlos. Ekspresi Robert tetap tenang, tidak berniat ragu. Melihat dia begitu yakin, Carlos menghela nafas berkata, tampaknya pilihan Profesor Zhao sangat benar, memang lebih hebat daripada kami. Selesai berkata, dia mengambil kunci dari sakunya dan berkata, ini adalah kunci brankas bank. Sesuai perintah Profesor Zhao, jika kamu memilih aku atau orang lain yang melelang barang antik ini, maka kunci ini akan langsung diserahkan ke museum. Semua barang antik juga akan disumbang ke museum. Tapi sekarang, kunci ini milikmu, bisa dikatakan semua harta Profesor Zhao mulai saat ini menjadi milikmu. Melihat Carlos memberi kunci khusus yang memiliki garis rumit yang tak terhitung, Robert langsung mengerti, ini adalah percobaan dari Tuan Besar. Dia sedang mencoba seseorang. Apa bisa melindungi barang kesayangannya atau tidak, tepatnya adalah memastikan harta ini diserahkan ke orang yang pandai dan bisa dipercayai. Untungnya Robert bisa menahan godaan. Jika dikatakan, Robert ini memang mendapat keuntungan. Jika dia hanya manusia sederhana yang dilahirkan kembali, mungkin sulit menahan nafsu untuk menghadapi harta triliun ini. Tapi Robert malah salah satu orang terkaya di dunia ini, harta yang dia dapatkan sudah ribuan triliun, mana mungkin tertarik pada barang triliun ini. Menurut Robert, mengingat seseorang lebih penting dan bermakna daripada menjual barang antik ini. Setelah Robert menerima kunci ini, Carlos berjalan ke depan pintu dan berteriak, masuk. Kemudian seamus dari luar masuk ke dalam. Robert tidak merasa kaget ketika melihat supir Yachop, dengan kepintarannya bisa menebak masalah ini. Setelah seamus masuk, langsung berlutut di depan peti mati dan dengan kuat mengetuk kepala. Dia adalah seorang bela diri, karena pendapat keluarga, dia datang ke keluarga pendidikan yang banyak murid untuk menjadi supir. Ingin menggunakan pendidikan membantu orang dan bisa saling membantu. Selama menjadi supir Yachop, Seamus bisa melihat keseluruhan pria tua ini, dia sepertinya tidak mengatakan banyak hal, tapi susah dilupakan orang. Seolah-olah seluruh orang seperti bayangan dan bergabung dengan dirinya. Dalam hati Seamus, bisa disebut keharmonian manusia dan alam. Setiap tindakan cocok dengan aturan alam, sehingga bisa membuat setiap orang yang bertemu dengannya akan mengingatinya. Hanya saja orang biasa susah merasakan ilmu pendidikan mencapai keharmonian, juga susah dijelaskan, hanya orang seperti Yachop yang mengerti. Selesai mengetuk kepala, dia berdiri. Lalu berhormat pada Robert dan berkata, sebelum rumah lama terbakar, Profesor memberiku dua pilihan, satu mengambil uang pergi, kedua anggap uang ini sebagai gaji, lain kali bekerja denganmu. Dia bilang tubuhmu ada energi yang tak bisa dikatakan, lalu dari matamu melihat kelahiran kembali. Profesor pernah katakan, hanya seorang yang pernah mati, baru tahu cara hidup. Di dunia ini tidak ada yang lebih berarti dari hidup dan mati. Mengikuti orang yang pernah merasakan mati lebih berguna dibandingkan dia. Jadi aku memilih untuk tetap, kedepannya kamu adalah bos aku. Robert terdiam, ketika melihat wajah Seamus tampan yang di depan, juga penuh nafas kuat ini. Dia tahu Yachop memberinya komentar tinggi, tetapi tidak menyangka dia bisa melihat sangat jelas. Hampir mati baru hidup kembali, dia bukan hampir, tetapi pernah mati. Tidak ada yang bisa melihat hal ini, selain Yachop. Pendapat dia pada Seamus adalah memberitahu Robert, bahwa aku tahu apa yang pernah kamu alami. Hanya dengan hal ini, sudah membuat Robert tidak bisa menolak. Apalagi dia memang perlu orang hebat seperti Seamus yang melindunginya, karena statusnya semakin tinggi, maka akan banyak masalah repot. Tidak ada pengawal yang bisa dipercayai, maka kesedihan masa lalu akan terulang lagi. Waktu yang sama, Carlos memberi satu kartu nama dan berkata, dulunya Profesor Zhao memberikan aku sepasang vas Phoenix Dinasti Ming seharga 20 juta RMB, ini adalah gajiku. Jadi dalam 10 tahun ini, jika ada masalah hukum bisa meneleponku, aku akan 24 jam melayanimu. Jangan buru-buru menolak,
Jika menggunakan perkataan Profesor Zhao adalah orang pendidikan takut bertemu tentara, karena tidak bisa mengatakan dengan jelas. Sekarang adalah zaman hukum, kamu akan membutuhkanku. Robert menundukkan kepala melihat kartu nama di tangannya, di atas tercetak jelas pekerjaan Carlos, ketua pengacara firma hukum, Mitra Senior. Ada 5 firma hukum kosmetik yang diakui terhebat, Zhao He tidak termasuk kelima ini, tapi kedua dari keberadaan 5 firma ini. Tidak diakui terhebat bukan berarti tidak baik. Yang disebut terhebat adalah, di dalam firma hukum asal mencari seseorang, sudah pasti orang terhebat di dalam bidangnya. Meskipun Zhao He tidak bisa mencapai tingkat ini, tapi bisa mencapai mitra senior, pasti sangat hebat. Biasanya setelah seorang pengacara bekerja, akan menjadi pengacara tingkat 1, perkiraan 1-3 tahun baru meningkat sekali, menjadi pengacara tingkat 2 atau 3. Setelah mencapai tingkat kelima sudah bisa mencapai mitra junior, namun persyaratan minimum adalah pengacara harus mendapat penghasilan miliar untuk firma hukum. Dan mitra senior, biasanya bisa sendiri membawa satu grup dan permintaan gaji akan lebih tinggi. Dengan tingkat firma hukum Zhao He, orang seperti Carlos, setidaknya penghasilannya untuk firma hukum ada di atas 20 juta RMB atau lebih banyak. Yang paling penting adalah Carlos adalah ketua pengacara di firma hukum Zhao He. Bisa di sebuah firma hukum menjadi ketua pengacara, bukanlah hal yang bisa dibandingkan oleh mitra senior lain. Bisa dikatakan tingkat di firma hukum selain direktur firma hukum, hanya dia yang memiliki kekuasaan terbesar. Bisa membiarkan ketua pengacara firma hukum Zhao He menjadi mitra senior gratis selama 10 tahun. Mungkin selain barang antik 20 juta RMB itu, Yachop pasti menjual mukanya. Jika tidak dengan tingkat Carlos, sama sekali tidak mungkin menagih 2 juta RMB per tahun. Karena dia mengatakan akan 24 jam melayaninya, maka sama seperti pengacara pribadinya. Carlos dengan seamus, satu berpendidikan satu bela diri. Demi melindungi Robert, Yachop benar-benar susah payah mengatur semua ini. Robert dengan tenang menghadapi dua orang ini. Bukan tidak mau bicara, tapi yang ingin dikatakan sangat banyak, hanya saja orang yang perlu dengar sudah tidak ada. Natalie diam-diam memegang tangannya, bisa merasakan tangan suaminya sedang gemetar, dia tahu perasaan pria ini tidak tenang. Semakin dia berekspresi tenang, dalam hati semakin tidak tenang. Harta Yachop sangat banyak, dari benda sampai orang, semua diatur dengan baik. Ada bantuan ini, meskipun adalah babi juga tidak bisa terbang ke langit. Saat ini, ada suara rem dari luar. Warga yang berdiri di luar rumah duka melihat ada 3 mobil sejenis Rolls-Royce atau Maybach yang dengan cepat melaju ke sini. Membuka pintu mobil, Joel dan 4 orang lain turun dari mobil. Saat melihat rumah duka, mata mereka menjadi merah. Harvey yang paling tua sudah menangis, lalu berlutut dan mengetuk kepala juga dengan sedih berkata, "Guru, murid datang terlambat." 3 yang lain juga sama, setiap orang menangis dan mengetuk kepala. Semua orang dengan kaget melihat 4 orang ini, sebagian orang tidak tahu status mereka. Tapi orang yang melihat berita, pasti tahu Yachop ada 4 murid terkenal. Yang membuat mereka bingung adalah, bukannya Yachop dengan muridnya sudah bertengkar. Setelah Tuan Besar pindah ke komplek ini selama 2 bulan, tidak ada yang membesuknya selain Robert. Selain beberapa hari pertama ada yang datang, berikutnya tidak ada lagi. Termasuk setelah dia diperiksa terkena penyakit kanker stadium terakhir, juga tidak ada yang membesuk, sehingga semua orang mengakui masalah pertengkaran ini benar. Jika tidak mereka bagaimana mungkin tidak membesuk guru yang sudah mau meninggal? Semua orang bingung ketika melihat Harvey berserta temannya mengetuk kepala sampai luka dan tidak tahu apa yang terjadi. Karya ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Sian Perfect Network Technology, siapa yang mengambilnya tanpa hak izin akan dituntut. Bab 251 tidak pantas. Carlos melihat Robert yang duduk tenang, jadi menggandeng Harvey dan temannya berdiri sambil berkata, turut berduka cita, aku percaya Profesor Zhao di atas langit. Lebih berharap kalian dengan tenang mengantar dia pergi. Minggir. Ini adalah guruku. Aku mau nangis. Aku mau nangis untuk menunjukkan kepadanya agar dia merasa ribut. Joel tiba-tiba marah, untuk apa baik-baik begini berbohong, apa patut dilakukan?
kamu malah baik. Langsung pergi, bagaimana dengan kami? Bahkan tidak melihat tampak terakhirmu. Aku. Joel marah, tiba-tiba menangis keras. Kamu sudah pergi, lain kali siapa yang memarahi aku tidak senang. Seorang pria berumur 50 tahunan, terus menangis, tampaknya benar-benar lucu. Tapi tidak ada yang berani menertawai dia di saat ini, meskipun berdiri di luar rumah duka, juga bisa mendengar suara tangisannya dan merasakan rasa sakit hati Joel. Yachop yang mengajukan kebohongan ini. Sebenarnya waktu itu dia sudah tahu dirinya terkena penyakit kanker stadium terakhir. Oleh karena itu, dia berharap bisa dengan cepat menemukan pewaris yang cocok. Mungkin banyak orang merasa, seorang sastra seharusnya tidak boleh berharap ada pewaris, karena ini tidak cocok dengan karakter. Tapi Yachop bukan hanya seorang sastra, dia adalah orang tua yang pintar. Seumurnya hidupnya mendidik banyak murid, jika bilang ada karakteristik, maka dia mendidik banyak murid yang kaya dan hebat. Yachop tidak ingin jaringan hubungan itu, tapi diberi paksa orang lain. Tepatnya adalah Tuhan membiarkan dia memiliki ini semua, meskipun kamu tidak ingin, juga tidak bisa menolak. Hubungan ini melibatkan keuntungan banyak orang, Yachop bisa tidak menggunakan, tapi dia harus meneruskan jaringan ini ke laba-laba kecil. Jika jaringan pecah atau tidak ada pemimpin, akan menyebabkan hal repot. Daripada mengatakan Yachop mencari pewaris kemampuannya. Lebih baik katakan dia ingin mencari orang yang bisa mengontrol muridnya, jangan biarkan mereka karena hilangnya aturan guru, melakukan hal yang keterlaluan. Dari hal ini, Robert lebih sama seperti guru pengganti. Joel di sana menangis, akhirnya ditarik Marco ke samping dan Harvey berjalan ke depan Robert, lalu menundukkan kepala melihatnya, bisa dikatakan sedang melirik dia. Mereka tidak pernah menyelidiki orang yang dipilih guru, karena ini adalah pilihan guru. Sebagai murid harusnya terima bukan curiga. Mereka pernah mendengar masalah Robert mencari Joel, dari hal itu, Robert sangat cocok dengan selera mereka. Perkasa, kaya tapi tidak keterlaluan, bisa melakukan dua hal ini sudah sangat baik. Yachop menengadahkan kepala, seumur hidup ini tidak pernah membungkukkan pinggang pada siapapun, mereka tentu saja tidak berharap pewaris kemampuan guru merusak sikap ini. Harvey meliriknya. Sehingga membuat Natalie panik, dia tahu orang yang di depan sangat hebat dan bukan pengusaha kecil sepertinya yang dapat bandingkan. Mungkin Robert merasa kecemasan dia, jadi menengadahkan kepala berkata, apa kamu sudah cukup melihat? Harvey tidak menyangka, kata pertama Robert adalah kata teguran. Dia tidak marah, setelah terkejut, baru berkata, jika pengacara Dong masih ada di sini, maka berarti tidak mengecewakan harapan guru. Namun ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, di dalam warisan guru, termasuk jaringan hubungan yang kami buat. Warisan ini tidak bisa diletakkan di permukaan, tapi kamu harus tahu, kamu mewarisi warisan guru, maka adalah adik kelas kami. Tidak peduli masalah apa yang kamu temui. Bisa mencari kami bisa membantu kamu menyelesaikan masalah apapun. Suara Harvey termasuk tipe tenang. Ditambah kepercayaan diri yang tak bisa dikatakan, sehingga memberi orang rasa aman. Setelah orang di luar rumah duka mendengar kata ini, semua orang saling melihat, kemudian berekspresi iri dan menyesal. Ternyata membantu profesor melakukan upacara pemakamannya, bisa mendapat keuntungan yang banyak. Mendapat harta triliun, juga bisa mendapat bantuan Harvey dan temannya. Di dalam negeri siapa yang tidak tahu kemampuan mereka? Mungkin satu orang tidak terlihat hebat, tapi kekuatan yang digabung itu bisa membuat semua orang takut. Jika tidak, berita bahwa Yachop ingin mencari pewaris kemampuannya, tidak akan ada banyak keluarga besar yang berlari ke sini untuk menyanjung dia. Semua keuntungan sekarang didapatkan oleh orang yang membantu Profesor Sao menyiram bunga dan menanam sayur ini, benar-benar membuat orang menyesal. Jika dari awal tahu seperti ini, mereka pasti akan merebut pekerjaan ini. Orang ini tidak tahu, Yachop menanggung ejekan berbulan-bulan ini. Alasannya adalah membersihkan orang di samping, yaitu ingin mengusir orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan. Di dunia tidak ada begitu banyak hal seperti itu, ada orang yang mendapat keuntungan, bukan karena beruntung. Tidak setiap orang bisa melihat usaha yang kamu lakukan.
Sebenarnya sebelum Harvey bicara, Robert sudah bisa menebak semua ini. Dengan kepintarannya, bagaimana mungkin tidak tahu kenyataan ini? Jika hubungan guru dan murid ini hancur, bagaimana mungkin Joel bisa menangis dengan sedih? Semua ini adalah jebakan. Setelah tahu fakta merasa mudah, tetapi waktu itu ada di dalam kondisi, jadi ada beberapa orang yang bisa melihat jelas. Bahkan Robert juga percaya. Jujur saja, apa yang dikatakan Harvey, tidak mungkin tidak membuat hati Robert bergejolak. Waktu itu dia mendekati Acop, sebenarnya ada maksud menyanjung profesor ini. Juga ingin menggunakan pengaruhnya untuk membantu dirinya semakin meningkat. Hanya saja niat untuk mendapatkan nama baik tidak kuat seperti orang lain, jadi di saat Yacop tidak ada apapun, dia juga tidak meninggalkannya. Selain pengaruh orang, pesona Yacop juga dihormati oleh Robert. Sekarang dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan. Tapi setelah kesenangan sekejap, dia tidak bahagia seperti yang dibayangkannya, malah dalam hati merasa berat. Harta profesor ini benar-benar berat. Dia bukan memberi dirinya hadiah besar. Malah mempercayakan seumur hidupnya pada Robert. Tekanan ini, meskipun dulunya adalah harapannya, juga merasa beban ini berat. Mendapat semakin banyak, Robert merasa semakin tidak nyaman. Sekarang dia ingin memberi dirinya 2 tamparan. Semalam jelas-jelas merasa tidak tenang, kenapa tidak kembali? Kenapa harus pergi? Kenapa merasa hari kedua datang, tidak akan terlambat? Dia pelan-pelan menengadahkan kepala, lalu melihat foto di depan peti mati. Wajah Yacop selamanya tersenyuman, senyuman dia sangat akrab dan ramah. Seolah-olah segala sesuatu di dunia adalah anaknya. Menggunakan semua tenaga untuk memeluk dunia ini. Tapi saat pergi, hanya sendirian. Robert tidak bisa membayangkan, waktu terakhirnya betapa sengsara. Kematian, hal yang ditakutkan semua orang, tetapi tidak ada yang menemaninya, bagaimanapun ini adalah hal yang sedih bagi siapapun. Dan dirinya jelas-jelas tidak perlu begitu sedih, tetapi melewatkan kesempatan ini. Meskipun semalam pergi, namun jika pagi hari ini tidak pergi ke perusahaan atau tidak tertunda lama karena menghubungi Timmy mengenai perusahaan saham, mungkin masih sempat mengantar perjalanan terakhirnya. Sayangnya di dunia ini tidak ada banyak jika, sudah lewatkan ya lewatkan. Hanya saja jika ini, tidak bisa menyatakan kesedihan dan penyesalan Robert, dia merasa tidak ada hak menerima harta Yacop. Setiap harta yang di tangannya, sama seperti menampar dia. Mungkin menurut orang lain, dia adalah orang yang satu-satunya baik pada Profesor Zhao, di waktu tersusah Profesor, tidak meninggalkannya. Di saat tidak ada yang perhatian orang lain, inisiatif melakukan acara pemakamannya. Tapi Robert tahu dirinya sudah salah. Sangat salah. Jadi dia melihat Harvey dan berkata, aku tidak ada hak menjadi pewaris kemampuan Profesor Zhao, juga tidak ada hak menjadi adik kelas kalian, jadi anggap semua ini tidak pernah terjadi, aku. Kamu bilang lagi. Joel tiba-tiba seperti gila berlari ke sini, lalu menarik kerah baju Robert dan memarahinya, guru demi hari ini, tidak berani mengatakan penyakit kankernya pada orang lain, dia susah payah mengatur semua ini, hanya demi pewaris selanjutnya. Sekarang kamu bilang padaku, kamu tidak mau. Kamu katakan sekali lagi, apa kamu percaya aku bisa memutuskan kepalamu? Bab 252 Acara Besar. Tampak Joel sangat mengerikan, bahkan Natalie juga terkejut, lalu terus menarik dia, kamu jangan seperti ini, jangan. Harvey dan Marco maju ke depan untuk menarik Joel. Denzel melihat Robert dan berkata, aku tidak peduli kamu benar-benar berpikir seperti ini atau yang lain, tapi jika guru sudah mewariskan padamu, maka kamu harus mau. Kamu boleh tidak mengakui. Tapi kami akan menganggapmu sebagai adik kelas. Hari ini adalah hari duka guru, aku tidak berharap ada yang mengganggu dia. Denzel tidak marah seperti Joel, tapi nadanya sangat kuat. Meskipun Natalie adalah wanita, saat ini juga merasa marah. Mana bisa seperti itu, apa tidak menerima keuntungan adalah dosa? Robert melihat Denzel, kemudian melihat foto Yacop, akhirnya menundukkan kepala untuk membereskan kotak di tangan, juga berkata, aku juga tidak ingin mengganggu dia. Denzel tidak mengerti perkataan dia ini sedang mengakui status dirinya atau tidak akui,
tapi dia tidak tanya, dan malas pikirkan. Tadi sudah katakan, tidak peduli Robert akui atau tidak. Mereka harus akui, karena ini adalah hal terakhir yang dilakukan Yachop sebelum meninggal. Jangan bilang mau seorang pewaris kemampuan, meskipun dia ingin bintang di langit, mereka juga akan mencari cara untuk membantu dia. Sekarang Denzel tidak bersedia berpikir banyak, dia hanya berharap guru bisa pergi dengan tenang. Semenjak 4 orang ini datang, orang pun terus datang. Rata-rata adalah murid Yachop, tapi hanya Joel dan temannya tahu kebohongan ini, yang lain tidak tahu. Setelah 4 orang ini bertengkar dengan Yachop, semua memilih diam. Karena 4 orang ini adalah orang terpenting dalam jaringan hubungan ini. Dari hal ini katakan, Yachop juga termasuk pandai menggunakan orang, setidaknya siapa yang bisa menjaga rahasia jebakannya dan siapa yang bisa membantunya selesaikan. Berita Yachop meninggal, Carlos sebagai pengacara pengganti, di waktu pertama memberitahu Harvey. Setelah 4 orang tahu kabar guru meninggal, juga bergegas mempublikasikan berita ini di grup teman. Perkataan Joel paling mudah dan terus terang, tidak peduli apa yang kalian lakukan, meskipun menyambut dewa. Jika tidak bisa sampai sebelum matahari terbenam, lain kali jangan biarkan aku bertemu kalian. Siapapun tahu, Joel adalah orang yang membuat masalah tanpa mempedulikan banyak hal. Juga orang yang terus terang di dalam lingkungan ini. Dia bilang tidak ingin bertemu kamu, jadi kamu lebih baik jangan muncul, jika tidak akan dipukul dan hukuman beratnya adalah membuatmu bangkrut. Jika dengan perkataan orang ini katakan, untuk apa aku begitu banyak uang dan duduk di posisi tinggi ini? Apakah memberimu wajah? Satu persatu mobil mewah dari berbagai tempat melaju cepat ke sini, pelan-pelan datang. Jika terlalu jauh, maka naik pesawat. Tidak ada tiket pesawat, bisa naik kereta api. Tidak bisa naik kereta api, benar-benar berkeringat banyak. Siapapun tidak menyangka bahwa Yachop bisa tiba-tiba meninggal. Lebih tidak menyangka Joel dan temannya beberapa bulan lalu masih tidak ada tindakan, tiba-tiba berubah sikap. Satu persatu mobil masuk ke dalam komplek, satu persatu orang hebat turun dari mobil. Mereka masuk ke dalam rumah duka, lalu melihat wajah serius Joel dan lainnya berlutut, juga melihat Robert yang duduk di lantai untuk istirahat. Setiap orang yang datang, duluan mengetuk kepala baru membakar kertas dupa, kemudian Harvey memperkenalkan mereka pada Robert. Tidak perlu berkata banyak, hanya kata adik kelas saja, sudah cukup membuat orang ini terkejut. Orang yang mendengar kata ini, sudah menyadari bahwa mereka dibohongi. Yang dimaksud guru dan murid bertengkar, ini omong kosong. Di saat semua orang menjauhi Yachop, dia diam-diam menyimpan murid terakhir. Dilihat dari sikap Harvey, maksud adik kelas ini, seharusnya pewaris jaringan hubungan ini. Apa status dia? Kenapa bisa mendapatkan kesukaan Yachop? Pertanyaan ini menghambat hati mereka, tetapi tidak ada yang berani tanya. Setelah mereka menyadari dirinya dibohongi Yachop, dalam hati merasa menyesal dan tidak aman sehingga membuat mereka tidak berani mengatakan banyak. Setelah mereka melihat kondisi berubah, inisiatif menjauhi Yachop, sekarang tahu Joel tidak bertengkar dengan Yachop, maka ini kesalahan dirinya. Jika perbuatan ini salah, maka dengan patuh berdiri di samping, terlalu banyak omong kosong akan mudah dipukul. Penduduk komplek, karyawan properti, semua dengan ekspresi kaget melihat masalah ini terjadi. Sehari lalu acara duka Profesor Zhao masih sedikit orang, sekarang rumah duka sudah penuh. Sebagian orang-orang ini bisa ditemukan di berita, pekerjaan yang tidak begitu baik, setiap tahun bisa mendapat penghasilan miliar. Satu persatu mobil mewah masuk sehingga membuat parkiran komplek penuh, lalu masih ada banyak mobil yang masuk, juga melihat adegan ini dan tidak berani membuat jalan macet, jadi bergegas parkir di luar, kemudian berjalan masuk. Karangan bunga satu persatu dipajang, sehingga melingkari rumah duka dan tak terhitung jumlah yang membakar kertas dupa. Saat matahari terbenam, sudah datang 700 orang, jika ditambah sekretaris, supir, maka lebih banyak. Departemen Penegak Hukum datang karena kedatangan banyak orang dan mereka berhati-hati menyuruh orang mengatur keamanan. Begitu banyak orang, meskipun mereka sangat hebat, tapi tidak bisa menjamin tidak terjadi sesuatu. Setelah Departemen Penegak Hukum bergabung, rumah duka Yachop terlihat teratur dan lebih berkelas.
Media yang baru tahu, mulai masuk dan berebut untuk melaporkan berita yang terjadi di rumah duka. Harvey tidak menolak, di mata mereka guru seharusnya dihormati seluruh dunia. Sekarang sudah meninggal, tentu saja membiarkan banyak orang tahu agar bisa mengenang kepergian dia. Dengan laporan media, orang luar yang bukan hubungan murid, juga pelan-pelan tahu kabar ini. Meskipun mereka terlambat tahu. Tapi dengan cepat mengerti kesalahan diri sendiri. Banyak orang yang menyesal, saat ini hanya bisa bergegas ke sana. Mereka sudah melewatkan kesempatan menjadi pewaris Yachop, tentu saja tidak boleh melewatkan kesempatan menyanjung Harvey. Meskipun matahari sudah terbenam, masih ada banyak orang yang datang ke rumah duka. Jika adalah murid Yachop, tentu saja akan dimarahi oleh Joel, jika orang lain, hanya berhormat, membakar dupa lalu diusir keluar. Lagi pula Joel malas bertengkar dengan orang itu, sudah datang terlambat, masih berani lama-lama di sini. Memberimu bakar dupa sudah termasuk memberimu wajah. Murid yang datang terlambat itu, tidak berani langsung pergi, jika pergi mungkin akan dikeluarkan di jaringan hubungan ini. Dan orang-orang luar itu, juga tidak berani pergi. Semua bisnis mereka terlibat dengan jaringan hubungan ini, sekarang pergi lain kali bagaimana? Jadi orang yang berkumpul semakin banyak. Tunggu esok paginya, sudah ada 1.000-2.000 orang. Begitu banyak orang, hampir memenuhi komplek ini. Momentum ini besar sampai media dalam dan luar provinsi juga berlari ke sini. Suara potret ini sangat keras. Ada reporter yang ingin masuk. Tapi dihalang oleh ratusan murid. Jika dihalang orang biasa, para reporter mungkin dengan hak mewawancarai melawan, tapi sekarang mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata. Ini adalah murid Yachop dan 4 orang utama ada di dalam. Apalagi hari ini adalah masalah duka, orang-orang Cina di hal ini mudah merasa simpati, jika kamu berani membuat kerusuhan di hari ini, meskipun kena pukul juga tidak ada tempat mengeluh. Jadi reporter hanya bisa di luar mengambil foto atau mencari penduduk untuk menanyakan kondisi. Dari kata penduduk, mereka tidak sengaja mendapat informasi yang mengejutkan. Pemuda yang bernama Saun sering membesuk Profesor Zhao, juga membantunya menyiram bunga dan masak. Sekarang pemuda ini mewarisi semua harta Profesor Zhao, dengar-dengar ada puluhan triliun. Orang mengatakan apa ya dirinya mengatakan apa, sehingga perkataan bisa berlebihan, warisan Yachop, dilebihkan 10 lipat. Namun di mata reporter, ini belum berlebihan, jika bisa ratusan triliun, itu akan lebih baik. Jadi mereka langsung menulis hal ini, yang penting orang biasa hanya melihat keramaian, siapapun tidak tahu fakta. Angka semakin berlebihan, maka semakin banyak orang ingin melihat. Dalam 3 hari ini, orang yang bolak-balik datang sudah hampir ribuan. Pada hari ketiga hampir ada 3.000 orang menghadiri upacara pemakaman, perkiraan ada 70% murid Yachop, sisanya orang lain yang ada hubungan dengannya.